Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris, salah satu calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021. Unit kerja SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan wujud konkret dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memiliki tujuan utama, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat tumbuh mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu layaknya seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak petani di lahan yang telah disiapkan. Anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup, maka meskipun biji jagung itu berasal dari biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, namun akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji jagung itu berasal dari biji jagung yang berkualitas, namun apabila disemaikan di tanah yang gersang dengan pengairan yang kurang, cahaya matahari yang kurang, dan tanpa sentuhan dari tangan pak petani, biji jagung itu mungkin akan tumbuh, namun pertumbuhannya tidak akan optimal. Dari konsep ini, wujud konkret yang dapat kita temukan bahwa seorang pendidik harus mampu mengalami, mampu memahami lebih mendalam, lebih jauh tentang karakter dan kodrat anak didiknya masing-masing, sehingga perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh seorang pendidik itu dapat sesuai dengan kodrat dan karakter yang dimiliki oleh anak itu. Seorang pendidik jangan berpikir untuk merubah dasar dari kodrat anak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ki Hajar bahwa layaknya seorang petani tidak mungkin dapat menumbuhkan biji jagung yang disebaikannya menjadi tanaman padi. Begitupun sebaliknya, pak petani tidak mungkin memberikan perlakuan terhadap biji jagung dengan cara perlakuan untuk menanam biji padi. Hal itu akan mustahil. Selanjutnya, Ki Hajar menyampaikan bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong menurut Ki Hajar dapat memberikan tuntunan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga lebih jauh menyampaikan bahwa beliau mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan tersebut. Menurut beliau, waspadalah. Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang-barang tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa barang-barang yang dimaksud dalam hal ini adalah simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun perlu diingat bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lebih lanjut dijelaskan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada.
Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, atau biasa kita dengar dengan tantangan era teknologi 4.0 atau 4.0. Tentunya dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, KHD mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi dari luar, sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KHD menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zaman itu sendiri. Selanjutnya, dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa menurut beliau, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sumtulodo yang memberi makna bahwa di depan memberi teladan, Ingmar dia Mangunkarso yang bermakna di tengah memberi bimbingan, dan Tuturi Handayani yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Konsep ini layaknya menjadi tuntunan kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, 3 konsep ini layaknya menjadi inspirasi kita dalam bertindak, dimana ketika kita berada di depan, kita harus memberi teladan, menjadi panutan baik kepada teman-teman kita maupun terhadap anak-anak kita. Begitupun selanjutnya, ketika kita berada di tengah, kita membimbing anak-anak kita membimbing teman-teman kita mengajak teman-teman kita. Dan selanjutnya, ketika kita berada pada posisi yang di belakang, hendaknya kita mendorong teman-teman kita memotivasi teman-teman kita. Janganlah kita bertindak layaknya falsafah katak, di mana falsafah katak itu ketika dia depan, dia akan menendang ke belakang. Ketika dia berada posisi di tengah, maka dia akan menyikuh orang di sampingnya. Dan ketika dia posisi di belakang, maka dia akan menyundul yang ada di depan. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara juga dikenal istilah bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Konsep menghamba dalam hal ini tidak memiliki arti bahwa menyembah kepada sang anak. Tapi konsep menghamba yang disampaikan oleh Hajar Dewantara adalah menjadikan anak sebagai prioritas utama. Sehingga segala ekspektasi yang kita miliki, segala perilaku yang kita berikan, itu menjadikan anak sebagai orientasi utama kita. Demikian dari saya tentang wujud konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.